kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini, jarang-jarang ya bahas ini ya, yaitu mengenai radioterapi pada kanker otak. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 36 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Nick Rial Dewin, SP Ongrat. Beliau adalah dokter spesialis onkologi radiasi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Niko ya panggilannya yang sudah hadir di samping saya. Dr. Niko, apa kabar? Ya, baik. Oh, kabarnya baik gitu ya. Oke, Dokter Niko hari ini sebagai dokter spesialis onkologi radiasi mau menjelaskan kepada kita semua seputar radioterapi pada kanker otak gitu ya. Tapi sebelum bahas radioterapi, tak kenal maka tak sayang, makanya kita perlu belajar dulu dok seputar kanker otak. Kalau otak kan ya kita tahu organ yang sangat penting gitu ya dok ya, mengatur apa itu gerak, terus juga kita jalan, melihat, berbicara, semuanya kan juga diatur di otak gitu ya dok ya. Artinya ketika ada tumor ganas gitu kan yang tumbuh, wah tuh bawaannya pasti udah khawatir deh karena istilahnya ini kanker otak. Sebenarnya kalau kanker otak ini cukup banyak nggak sih dok mungkin kejadiannya di Indonesia sehingga ini salah satunya nanti radioterapi bisa untuk solusi untuk penanganannya. Kira-kira bagaimana di awal ini penjelasannya dokter seputar kanker otak itu sendiri? Oke, kanker itu bisa terjadi di organ tubuh mana saja ya. Jadi untuk tema hari ini kita membahas kanker itu terjadinya di otak. Kanker otak ini angka kejadiannya tidak setinggi kanker payudara atau kanker leher rahim di Indonesia ini ya. Namun cukup besar juga impact-nya di masyarakat karena ini efek yang akan dirasakan besar sekali dan survival-nya juga tidak sebagus kanker-kanker pada umumnya yang banyak ya. Kanker ini kan terjadi karena pertumbuhan abnormal dari suatu jaringan. Ya, dia bertumbuh terus sehingga dia bisa menginvasi jaringan di sekitarnya. Dimaksud pertumbuhan abnormal ini dia jaringan-jaringan sel-sel ini dia akan bertumbuh tidak seperti sel sehat pada biasanya. Jadi dia akan bertumbuh terus seperti tidak ada remnya. Iya, namanya juga abnormal ya. Iya, abnormal. Jadi dia ketika dia tumbuh jadi ada efek desakan di dalam otak, jadi menyebabkan efek-efek yang berkaitan dengan otak itu sendiri seperti sakit kepala, mual, kejang. Karena tadi mendesak tadi istilahnya sehingga timbul gejala yang tadi spesifik nyeri kepala yang istilahnya nyerinya juga atau istilahnya apa ya, sakit kepalanya ini tuh lama gitu, artinya terus lama-lama jadi makin buruk gitu rasanya, makin berat kepalanya atau bagaimana nih dok spesifiknya begitu? Awalnya mungkin seperti sakit kepala biasa, ketika tumor itu berukuran kecil, dia sakit kepalanya mungkin hilang timbul. Namun diobati dengan pengobatan konvensional biasa, minum obat tidak sembuh, dia semakin lama semakin membesar, lalu sakit kepalanya bisa menjadi berkepanjangan. Iya, semakin besar tumor itu dia akan mendesak organ-organ penting, komponen-komponen penting di dalam otak sehingga menyebabkan gejala yang lebih berat lagi. Oke, karena kan tumor juga kan tergantung juga nih ukurannya, tadi kan bisa lama-lama membesar jadi mendesak dan keluhannya jadi makin berat misalnya. Atau mungkin lokasinya tadi ya dok ya, jadi sehingga gejala yang timbul juga tergantung dari lokasi dari tumor itu sendiri. Atau mungkin ada jenis-jenis dari tumor itu, nah itu nanti bahasa sama dokter yang lain kali ya dok. Panjang lagi. Tapi pada intinya, ya berapa SKS ya. Tapi pada intinya ada keluhan-keluhan yang secara spesifik kita perlu curiga nih, ini jangan-jangan arahnya jangan-jangan ada pertumbuhan tadi sel-sel yang abnormal tadi begitu ya dok ya. Nah, oleh karena itu kan ketika memang sudah dinyatakan oh ini ternyata kanker otak nih, mau stadiumnya itu mungkin masih ringan atau sudah sedang atau bahkan berat begitu ya dok ya. Tentunya kan kita perlu treatment gitu kan supaya tidak terjadi perburukan gitu ya. Nah, ini peran radioterapi pada kanker otak. Ini sebenarnya berada di posisi mana dokter? Apakah bisa untuk treatment di awal atau memang ini sudah dalam kasus yang sudah jauh lebih lanjut begitu dok? Oke, pada umumnya radioterapi ini berperan setelah dilakukan pembedahan ya. Nah, setelah dilakukan pengangkatan tumor semaksimal mungkin, nah disitulah biasanya tempat radioterapi berada. Nah, tujuan radioterapi ini adalah supaya sel-sel tumor yang tersisa yang tidak bisa diangkat oleh dokter bedah itu bisa inaktif atau mati dan mengecil, menghilang gitu. Oke, jadi pasca pembedahan atau pengangkatan tumor itu sendiri ya dok? Itu pada umumnya. Oh, pada umumnya. Tapi ada beberapa tumor otak yang radioterapi menjadi penanganan tunggal
satu-satunya modalitas atau mungkin bersama dengan kemoterapi. Oh, jadi bisa untuk suportif si kemoterapi atau bisa juga jadi utama begitu atau bagaimana? Oh. Untuk tumor-tumor yang lebih sistemik seperti leukemia yang menyebar, dia mudah menyebar ke dalam cairan otak dan seperti limfoma juga, radioterapi bisa dipakai tanpa operasi. Atau tumor-tumor yang lokasinya susah seperti di batang otak atau tumor-tumor yang berada pada kelenjar pineal pada anak-anak seperti tumor-tumor germ cell tumor pada otak itu nggak bisa dioperasi karena jika dioperasi efek sampingnya akan berbahaya sekali. Jadi kita radiasi. Kebetulan tumor-tumor tersebut mungkin juga sangat radiosensitif sehingga diradiasi dia bisa mengecil dan hilang. Tapi sebenarnya gini dok, kanker otak ini secara umum ya, entah itu di dunia ataupun di Indonesia, case-nya kebanyakan apakah memang di anak-anak gitu ya, atau di orang dewasa yang mungkin kelompok yang usia berapa tahun ke atas gitu. Berdasarkan pengamatan dokter, pengalaman atau mungkin kebanyakan kasus di Darmais sendiri seperti apa dok, kanker otak ini sendiri? Kanker otak itu bervariasi banget ya, dari anak kecil yang usianya hitungan bulan sampai orang dewasa, geriatri, orang tua yang usianya 70-80 ke atas ada tersebar. Cuman jenisnya berbeda-beda. Kalau pada anak-anak jenisnya tertentu, kalau pada orang dewasa jenis yang sering terjadi juga tertentu. Cuman akhir-akhir ini banyak kanker-kanker otak yang sudah mulai biasanya terdapat pada orang dewasa, pada anak juga sudah mulai ada. Nah, bahkan yang pada anak-anak ada, kadang pada orang dewasa juga ada. Cuman itu jarang, cuman bisa terjadi. Kalau bicara kanker kan memang multifaktorial ya, tapi kalau faktor resiko secara umum entah itu pada anak atau pasien geriatri atau kelompok usia berapapun, mungkin ada kaitannya juga sih dok dengan faktor resiko yang bisa dijelaskan di sini supaya kita jadi lebih aware gitu ya, apa sih faktor resiko dari kanker otak gitu ya. Kok walaupun kasusnya mungkin makin kesini tadi kok makin ada aja gitu, kita perlu tahu nih sebenarnya apa tuh kaitannya di lifestyle atau genetik lebih berperan atau bagaimana dok? Ya, ini pertanyaan yang banyak ditanyain pasien-pasien ya. Jadi penasaran. Penyebabnya itu apa sebenarnya etiologinya? Kalau dicari etiologi pastinya, itu sampai sekarang kita belum tahu etiologi pastinya penyebab kanker otak itu apa gitu ya. Namun sudah pasti kanker itu terjadi akibat mutasi genetik. Nah, mutasi genetik itu sendiri penyebabnya multifaktorial. Nah, yang menyebabkan mutasi genetik ini macam-macam. Bisa dari makanan kita, lifestyle kita. Cuman kadang-kadang dengan lifestyle dan makanan yang sudah diatur juga tetap terjadi gitu. Jadi kadang-kadang etiologi pastinya ini nih kambing hitamnya betul yang benar-benar nggak bisa pastinya gitu ya. Belum bisa diketahui sampai saat ini. Oke, jadi begitu ya. Jadi memang masih bukan misteri sih, tapi ya memang multifaktorial tadi begitu ya dok. Tapi intinya ada mutasi genetik tadi begitu ya istilahnya ya dok ya. Oke. Nah, untuk radioterapi, sebenarnya pengertian dari radioterapinya ini tuh apa gitu? Karena kan ada kemoterapi, ada macam-macam gitu ya dok ya. Dan sebenarnya radioterapi ini tadi kan tujuannya membunuh sel-sel kuman, sel-sel kanker yang kebanyakan materi gitu ya, sel-sel tadi yang istilahnya abnormal tadi gitu ya, supaya nggak makin terjadi penyebaran gitu ya. Tapi pada prinsipnya ini pakai apa sih? Pakai sinar tertentu kah atau bagaimana maksudnya dokter? Jadi bidang ilmu onkologi radiasi ini atau pada aplikasinya adalah radioterapi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pemanfaatan sinar pengion dapat membunuh atau mengontrol sel kanker. Sinar pengion? Sinar pengion. Ya, sinar pengion itu adalah suatu gelombang elektromagnetik yang dapat mirip-mirip sinar X-ray lah, sinar foton. Jadi dia seperti sinar X-ray ronsen yang dipakai, namun memiliki energi yang sangat tinggi sehingga mempunyai kapasitas untuk menghancurkan DNA atau merusak molekul air di dalam sel tumor tersebut. Insya Allah aman kan ya dok? Artinya kan gini, karena setiap terapi pasti kan ada efek samping lah, pasti selalu ditekankan itu di awal ya. Pasti apalagi namanya radioterapi, ini efek-efek yang kemungkinan timbul, tapi alhamdulillahnya bisa ditekan tuh juga bagaimana pengertian di awal nih, supaya kita juga tenang lah mendengarnya gitu. Oh gitu. Radioterapi ini punya efek samping ya. Sel normal pun kalau kena radiasi pasti akan rusak. Tapi bedanya sel normal dengan sel kanker, sel kanker itu memiliki siklus reparasi yang buruk. Jadi ketika dia rusak, dia biasanya akan masuk ke fase penghancuran diri. Reparasinya buruk gitu? Iya, sistem sel normal kalau diradiasi dengan dosis yang tidak letal, dia akan mengalami siklus perbaikan. Gitu kan, dia bisa nge-repair dirinya sendiri. Jadi biasanya radioterapi itu diberikan berkali-kali, dibagi-bagi dengan dosis yang kecil-kecil, di mana sel normal tetap bisa survive dan sel kankernya bisa
berkurang secara jumlah. Jadi radioterapi secara konvensional itu diberikan bisa 25 sampai 33 hari kerja gitu. Wow. Ya, jadi harus kayak terapi setiap hari 10 menit, 15 menit ke rumah sakit. Dosisnya tadi sedikit-sedikit begitu Sedikit-sedikit ya, Dok, nanti diakumulasikan sejumlah hari tersebut. Karena mungkin ya mengingat tadi ada efek-efeknya begitu ya, Dok. Iya, mengingat efek-efek tersebut dan supaya sel normal tetap bisa bertahan hidup dan berfungsi dengan normal. Ini lokal aja, Dok, di area kepalanya aja. Karena kan fokusnya ada di sel tumor-tumor ganasnya ini ada di otak gitu ya. Iya. Apakah seluruhnya juga kena sinar yang tadi yang mirip-mirip sinar X-ray-nya tadi atau bagaimana, Dok? Iya. Mau nggak mau sel otak normalnya sebagian kecil akan terkena radiasi. Namun kita tuh punya data di mana dosis toleransi di mana organ itu masih bisa bertahan berfungsi dengan normal pada dosis sekian gitu. Jadi kita tuh melakukan treatment planning di mana dosis itu yang besarnya akumulasinya itu tetap kita taruh di lokal tumornya atau bekas sayatan operasi tumor bed dari pasca operasi atau bisa juga kita tambahkan margin berapa sentimeter di sekitar tumor itu yang dimana secara statistik itu mengandung sel tumor. Kalau kita nggak meradiasi daerah tersebut, dalam waktu berapa bulan dia bisa numbuh lagi daerah situ. Begitu Nah, ya. radioterapi juga bisa regional ya, jadi nggak mesti di tempat tumornya aja. Tergantung sifat tumornya. Kalau tumornya sistemik atau dia mudah menyebar ke cairan otak, kita harus radiasi dari ujung kepala sampai susunan saraf spinal yang sampai tulang ekor gitu, sampai kranial dan spinal. Jadi tergantung dari jenis tumornya juga begitu ya. Iya. Oke, dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai radioterapi pada kanker otak bersama dengan Dr. Nick Rialdewin SP Ongrat. Beliau adalah dokter spesialis onkologi radiasi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dr. Niko, siap ya, kita lanjut lagi pembahasannya ya. Jadi ada slide yang bisa satu persatu ditampilkan dulu deh biar Dr. Niko nanti menjelaskan berdasarkan slide dan aku juga nanya-nanyanya lebih enak nih. Slide pertama ini tentang apa ya, Dok ya? Sebenarnya ini definisi ya, Dok ya. Tadi dokter udah tekankan di awal, tapi ini ada dalam kurung kadang tumor jinak pada beberapa kasus juga bisa ditangani dengan radioterapi. Ya, ini menarik ya, Dok ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih maksudnya? Artinya kan gak hanya untuk terapi kanker aja, tapi yang jinak pun juga alhamdulillahnya bisa gitu ya, Dok ya. Mungkin juga dengan segala pertimbangan efek sampingnya tadi ya, Dok ya. Kira-kira bagaimana penjelasan di awal dulu nih? Tujuan dari radioterapi juga atau fungsi dan kegunaannya begitu, dokter? Ya, fungsi dan kegunaannya itu adalah untuk sebenarnya pada umumnya dipakai untuk mengobati tumor ganas ya, karena tumor ganas itu membelah terus, jadi disitulah momen di mana radioterapi itu bisa sangat bermanfaat untuk digunakan. Namun pada tumor-tumor jinak yang tidak bisa dioperasi seperti akustik neuroma, yaitu tumor-tumor yang ada di dekat telinga atau tumor-tumor kecil yang ada di organ-organ vital gitu, nggak bisa dioperasi, susah. Jadi kita bisa melakukan radiosurgery. Itu tumor-tumor jinak ya. Tumor itu akan diradiasi dalam dosis yang tinggi sehingga dia tidak aktif lagi dan dalam beberapa bulan atau hitungan tahun dia akan mengecil. Nah, jadi sebenarnya radioterapi ini posisinya kalau bedah udah nggak bisa jalan lagi atau pasien memilih alternatif tidak melakukan pengobatan invasif, dia bisa memilih radioterapi. Oke, begitu ya maksudnya ya. Coba next slide tentang apa? Slide berikutnya, ini tadi udah ya sudah dijelaskan ya untuk ya kalau kanker tumor ganas itu tadi penyakit pertumbuhan sel yang abnormal tidak terkontrol dapat menginvasi jaringan sekitarnya dan dapat menyebar ke organ lain melalui aliran darah maupun jaringan limfatik. Next, nah ini gambar apa ya, Dok ya? Ini gambar di mana sel itu akan bereplikasi sel tumor itu dalam waktu 24 jam dia akan bereplikasi menjadi lebih banyak ya. Waduh. Jadi dalam fase replikasinya itu dia akan melalui fase-fase di mana istilahnya ada fase mitosis, ada fase growth, ada fase sintetis di mana dia akan membentuk DNA-nya. Nah, di antara junction antara fase-fase ini ada timing yang maksudnya ada area yang sangat radiosensitif di mana tumor itu akan rusak dan tidak bisa melakukan reparasi diri sendiri. Jadi radiosensitif istilahnya. Radiosensitif. Jadi ketika momen inilah radioterapi bekerja, radiasi bekerja. Next. Ya, next. Iya.
banyak soalnya kan. Jadi ini apa ini? Normalnya apa ini? Nah, ini buat orang awam yang belum tahu radioterapi itu apa ya. Radioterapi itu pengobatannya nggak cuma sehari. Ini dia berhari-hari. Untuk yang konvensional yang lazim dilakukan adalah berhari-hari, di mana kita kasih dosis kecil setiap hari sehingga terakumulasi dilakukan dalam beberapa hari, bisa 25 atau 33 hari kerja atau 35 hari kerja. Sehingga dosis itu terakumulasi di mana pada akhir dosis itu dianggap hitung sel tumornya sudah sangat kecil sekali atau mungkin nol gitu, mendekati nol. Dianggapnya seperti itu ya, udah mendekati nol gitu ya. Ketika itu bisa dianggap pasiennya sudah sel tumornya inaktif gitu. Satu sesi ini maksudnya berapa lama dok maksudnya? Satu sesi bervariasi. Kalau kita melakukan yang konvensional yang banyak ini, biasa satu sesi antara 10 sampai 15 menit ya. Oke, tapi rutin tiap hari. Jadwalnya apakah harus sama gitu agar hasilnya lebih efektif? Bagusnya sih sama ya. Jadi pada waktu jam-jam tertentu dilakukan radiasi ini. Oke, baik. Coba slide berikutnya dulu deh. Nah, ini teknik radiasi ya. Radiasi, misalnya ada tumor di area otak mana gitu, kita bisa memilih tekniknya. Dari teknik yang paling konvensional itu 2 dimensi, hingga teknik yang paling maju itu stereotaktik. Nah, ini teknik-teknik ini memiliki hasil akhir atau kesembuhan yang sedikit berbeda, yang kurang lebih sama, namun memiliki efek samping yang berbeda. Semakin canggih tekniknya, semakin kecil efek samping yang akan dialami oleh pasien. Oke, gitu ya. Ya, kasar begitulah. Oke, jenis radiasinya sendiri tadi ada macam-macam, elektron, foton, gamma, proton. Nah, iya, ini jenis radiasi. Jadi radiasi itu macam-macam ya. Ada yang mengandung muatan, ada yang enggak. Ini fisika banget lah. Jadi kita akan memilih jenis radiasi ini sesuai dengan jenis tumornya dan lokasi tumornya. Yang pasti nih yang milih tuh maksudnya gini kan, dokternya doang. Artinya yang baca nih kasusnya pasiennya, ini kira-kira cocoknya ini dan dengan segala tadi efek sampingnya. Atau mungkin bisa didiskusikan juga dengan pihak keluarga. Oh, saya memilih ini aja karena mungkin saya nggak mau yang mungkin efeknya jauh lebih berat ke kualitas hidup saya, atau bagaimana tuh dok? Pertimbangan teknik dan jenis radiasi yang dipilih begitu barangkali. Oh iya, pertimbangannya ya kita diskusikan dengan keluarga. Nah, dengan ini efek sampingnya begini, kesembuhannya segini. Dengan ini kita bisa mendapat kesembuhan yang lain, kesembuhan yang tinggi, tapi efek sampingnya lebih rendah. Tapi kesulitannya ini itu, ada kendalanya lah di setiap teknik. Ada untung ruginya gitu ya dok ya, yang hitung-hitungannya dijelaskan lah, dijelaskan sama ya. Pasien. Coba disapa dulu ya. Ini ada suara penelpon masuk nih. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Iya, halo. Dengan siapa di mana? Ini dengan Bang Al di Rokan Hulu. Bengkulu, wow jauh ya. Ingin bertanya apa kepada dokter? Langsung saja pertanyaannya. Ini aku mau nanya ini Mbak. Ya, aku ini sering sakit kepala gitu kalau malam-malam. Sering Jadi sakit gejalanya kepala. gimana tuh? Sering sakit kepala malam-malam. Usianya berapa? Usianya ini 25 tahun. Tapi sering sakit kepala gitu. Sering sakit kepala sudah berapa lama? Udah 1 bulan inilah. Oh, 1 bulan. Dokter ada yang ditanyakan dulu nih kepada Mas Al ya, atau siapa nih? Oke, tadi. Bang Al ini. Bang Al, oh iya, bukan Mas ya. Iya. Masnya orang Jawa ya. Maaf ya, kebiasaan manggil Mas soalnya. Sering sakit kepala setiap malam gitu ya, udah sebulanan ini. Usianya masih 25 Bang Alnya nih, ya, ini dok. Umum banget ya. Apa Bang Al ini sudah berobat kemana sebelumnya atau? Berobatnya di klinik aja ini. Oh iya, cuma dikasih obat aja ya? Iya. Terus ada perbaikan nggak dari obat itu? Kalau perbaikannya ada, tapi hilang-hilang itu. Terus muncul lagi gitu ya? Hilang timbul. Oh iya. Walaupun udah dikasih obat penghilang nyerinya gitu ya? Iya. Iya. Oke. Sesuai nggak sih dengan tema kita? Aduh, kok usianya masih 25, laki-laki. Iya, tapi sering sakit-sakit ini. Oke, tapi karena sakit kepalanya udah sebulanan, hampir tiap malam, spesifik waktunya tiap malam gitu ya? Iya, kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak itu. Hilang timbul ya? Hilang timbul. Semakin hari semakin kesini semakin memberat nggak Pak? Enggak, cuma sakit-sakit kayak gitu aja. Oh iya. Pemicunya apa, habis makan apa, habis aktivitas apa gitu? Ya nggak tahu, soalnya penyakitnya tidak dari jelas ya? Apa tuh, Oh, udah pokoknya lama tiap gitu. malam gitu ya?
mau istirahat begitu ya, malah sakit kepala gitu kan. Jadi nggak enak dong tidurnya. Oke. Bagaimana nih gitu untuk aja ya. Iya, bagaimana untuk Bang Al, sarannya juga kali ya, Dok ya? Iya, nanti kita bahas. Bagaimana mungkin langsung tanggapannya kalau begitu? Langsung tanggapannya? Iya. Oke, ini umum sekali ya. Memang pengobatan yang paling bagus ya ke dokter umum dulu. Kita lihat apakah ini dengan pengobatan biasa itu terus dia bisa sembuh atau apa kalau bertahan terus dan justru semakin memburuk sepanjang beberapa bulan ke depan. Nah itu tergantung Pak, karena memang ini topiknya jauh banget dari radioterapi, ini general banget. Ya kalau sudah tidak gejalanya terus menerus, mendingan lebih baik Bapak ke dokter saraf atau ke dokter neurologi untuk di assessment lagi, dilihat di mana ini kerusakannya, atau mungkin bisa ditangani dengan obat-obatan, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan seperti MRI kepala biar bisa kita lihat di dalam kepala itu ada pertumbuhan sel tumor atau tidak gitu. Nah memang sih kalau ini bertahan 3 bulan justru semakin memburuk ya lebih baik kita ke dokter saraf dan dilakukan pemeriksaan, bisa MRI kepala ya, bukan CT scan ya. Kalau CT scan dia ngelihatnya kurang bagus, mendingan MRI kalau menurut saya. Oke gitu ya, walaupun usia masih 25 gitu ya. Ya tetap kalau ada sesuatu pertumbuhan tumor ya lebih cepat lebih bagus, karena semakin kecil tumor itu semakin mudah dioperasi dan semakin tinggi kesembuhannya. Tapi tadi ke dokter spesialis saraf dulu atau udah saraf gitu ya untuk dilakukan tadi perlu pemeriksaan penunjang nggak sesuai gitu dengan ya? Bidang mereka. Iya, begitu ya sarannya ya. Oke, dokter kita lanjutkan kembali ya materi ini, mudah-mudahan cukup jelas ya Bang Al ya. Kita lanjut ke slide dulu deh. Tadi slide-nya tentang apa ya? Tadi gambar apa ya slide-nya ya? Coba ditambah. Gambar apa tadi ya? Coba slide berikutnya atau slide yang tadi boleh. Coba. Nah, ini udahlah ya. Oke, teknik jenis radiasi tadi sudah dibahas. Next slide. Ada yang primer, ada yang sekunder. Maksudnya apa ini, dokter? Ya, tumor otak itu ya dia baru kita tahu itu adalah tumor setelah mengalami proses penyaringan yang panjang, maksudnya proses screening yang tepat dari dokter neurologi, dari dokter saraf ya. Jadi saya tuh biasanya terima pasien, nggak langsung terima pasien pertama dengan sakit kepala saya terima, enggak, biasanya lewat dokter umum dulu, ke dokter saraf atau mungkin ke dokter bedah saraf, baru ke saya. Step-stepnya ya. Pengobatan terakhir kalau memang penyakitnya itu ganas sekali, butuh radiasi. Nah ini jenis-jenis tumor otak yaitu macam-macam lah ya, dari glioma, meningioma, kanker selaput otak, ependimoma biasa terjadi pada anak-anak, medulloblastoma, ya lazim sekali, banyak sekali anak-anak medulloblastoma. Lalu limfoma, tumor kanker darah yang hanya kebetulan lokasinya hanya di otak. Kemudian yang lain-lainnya lah ya. Dan ini ada satu adenoma hipofisis yang biasanya bisa dioperasi, bisa diradiasi dengan teknik stereotaktik. Dan sekunder nih? Sekunder itu adalah dia penyebaran dari tempat lain. Jadi dia nggak murni berasal dari otak. Dia bisa berasal dari organ, misalnya dia kanker payudara. Terus tiba-tiba dalam pengobatannya dia kambuh atau dia menyebar ke otak. Nah itu bisa diradiasi untuk mengurangi keluhan sakit kepalanya, bukan untuk dan untuk mengextend survivalnya. Jadi radioterapi bukan sebagai terapi penyembuh pada kanker-kanker sekunder, namun sebagai terapi suportif pada yang sekunder. Berarti kalau dilihat dari penyebab yang, ini ada yang primer banyak banget tadi jenisnya, terus juga yang sekunder. Tapi paling banyak apa yang jangan-jangan yang sekunder gitu, yang karena akibat dari tumor kanker yang payudara misalnya, terus efeknya metastasenya penyebarannya jadi ke otak gitu. Kalau di tempat kita 30% ya metastasis ya. Rata-rata orang datang dengan stadium lanjut, sakit kepala, mual. Terus ternyata setelah di MRI ada pertumbuhan massa tumor di dalam kepalanya. Nah itu selain dikasih terapi suportif, obat-obatan kortikosteroid untuk mengurangi gejalanya, kita juga radiasi. Tujuannya untuk mengecilkan tumornya, syukur-syukur tumornya bisa menghilang sesuai dengan responnya. Nah kalau bagaimanapun juga, kalau tumornya ini sudah menyebar ke kepala atau bagaimana, itu sudah stadium lanjut ya. Jadi kita terapinya suportif, bagaimana di akhir masa hidupnya itu pasien tetap merasa kualitas hidupnya itu baik, bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, ada lagi slide berikutnya lagi. Terakhir ya tadi ya. Oke dok, kalau dilanjutkan lagi seputar radioterapi, sebenarnya itu kan tadi setiap hari walaupun dosisnya kecil-kecil, terus sampai sesinya
kurang lebih 1 bulanan lah ya, 30-35 hari, dan alhamdulillah mungkin ketika udah mendekati hari-hari yang ke-35, udah mendekati habis lah istilahnya gitu ya, harapannya bisa gitu ya. ya. Bisa enggak. Oh, bisa begitu ya. Tapi artinya begini, dalam perjalanannya gitu, evaluasi lanjutannya itu bagaimana, dan kan pasti ada efek samping yang entah itu katanya ke kulit lah, apa ke pencernaan Efek lah. samping ya. Pas sumsum tulang belakang gitu kan, kalau kita baca-baca begitu ya dok ya. Itu untuk menekan resiko-resiko yang demikian halnya, kira-kira apa juga ada obat tambahan lagi juga nggak sih supaya pasien jadi jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan mudah-mudahan insya Allah gitu ya, rezekinya gitu di mendekati hari ke-35 tuh udah hasilnya membaik begitulah. Harapannya kan begitu dokter. Iya, apa namanya, kita ngomongin efek samping ya. Saya ngomongin ini dulu deh, keberhasilan. Radioterapi itu sangat berhasilnya sangat bagus kalau overall seluruh pasien, kalau operasinya total ya, operasinya bagus, timing antara operasi dan radiasinya itu sesuai, tidak terlalu delay. Jadi dan pasiennya juga selama sinar nggak bolong-bolong, dia tetap ini, dan selama dia radiasi dia keadaan umumnya baik, biasanya tuh hasilnya lebih baik dibandingin yang keadaan umumnya jelek. Nah, efek samping radiasi sendiri, ini efek samping memang hal yang paling dipikirkan ya, oleh apalagi pada kanker anak-anak. Kalau pada efek samping pada orang dewasa itu selama radiasi mungkin tidak separah anak-anak ya. Mungkin hanya mual. Efek samping akut yang terjadi pada saat radiasi itu bisa mual, sakit kepala. Saat itu gitu terjadi. Ya, itu bisa diatasi dengan obat-obatan. Mudah, tapi yang kita khawatirkan adalah efek samping kronik. Kalau pasien ini survive, berhasil bertahan hidup 5-10 tahun ke depan, seperti pada kanker anak-anak ya. Kanker anak-anak ini sembuhnya bagus, respon radiasinya juga bagus, kemo, operasinya juga kalau dilakukan dengan cepat bisa bagus. Namun bisa punya efek samping kronik di jangka panjang yang bisa berhubungan dengan tumbuh kembangnya. Nah, ini harus diomongin sama orang tuanya. Untuk menghindari efek-efek samping tersebut, biasanya kita menggunakan teknik radiasi yang lebih advance. Jadi anak itu dibius, tenang, jadi kita arahkan sinar itu supaya tidak kena ke organ-organ yang berbahaya. Namun efek samping itu tetap ada dan harus dikasih tahu ke keluarganya bahwa dengan efek samping ini manfaat yang didapat lebih besar dibandingkan bahayanya. Oke, gitu. lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya Ya, begitu kalau ya. kerugiannya ternyata lebih besar daripada manfaatnya, ya kita nggak akan radiasi. Itu udah apa ya istilahnya, pahit-pahitnya udah dipertimbangkan seperti itu ya. Dipertimbangkan dari awal. Oke, baik. Coba disapa dulu lagi ya. Halo. Iya, halo. Dengan siapa, di mana? Dana di Depok. Baik. Ingin bertanya apa Ibu Dana atau Mbak Dana? Silakan. Usianya berapa? Atau usia pasien ditanyakan? Silakan. Kalau usia pasiennya 30. Laki Ya, perempuan? Iya, perempuan. Perempuan. Ya, silakan. Iya, ini kan saya di pelipis atas mata persis itu ada benjolan sebesar bakso. Benjolan di mana lokasinya? Di atas mata sebelah kanan. Iya, itu ada benjolan sebesar bakso. Itu dulunya belum sebesar itu, tapi lama-kelamaan tuh semakin besar. Iya, itu gimana ya, kan takut dioperasi. Ibu udah berobat kemana aja, Bu? Belum pernah kemana-mana tuh. Oh, iya. Ini arahnya mungkin disarankan ke mana dok? Apa bedah atau? Ya, mendingan Ke dokter siapa? Apa ya? ya kalau semakin membesar kita perlu curiga itu ganas, Bu. Ganas ya dok ya? Curiga dulu kita, suspek dulu. Untuk pastinya butuh hasil biopsi untuk melihat di mikroskop apakah itu sel ganas atau tidak. Oh gitu. Terus saya itu periksanya ke dokter apa ya dok ya? Saya juga bingung. Saran dok. Oh, ini benjolannya ada di tulangnya atau di kulitnya, Bu? Kayak di kulit di luar gitu dok. Tapi itu jalannya sampai ke gigi sama leher itu jadi ikut nyut-nyutan gitu. Oh, satu sisi ya, kanan atau kiri, Bu? Iya, kanan. Sisi kanan saja ya? Oh, okay. Ya, ini tipikal tumor ya. Tumor itu suatu benjolan. Kalau dia bertumbuh itu berarti dia ganas. Kalau dia diem aja, dia ukurannya stabil, berarti dia jinak. Memang kalau segala jenis tumor itu, tata laksana utamanya harus ke bedah dulu untuk mengetahui jenis selulernya apa ini, ganas atau jinak. Ya, tapi untuk ada benjolan di atas mata itu mungkin lebih baik ibu ke dokter mata dulu karena areanya di situ, atau ibu bisa ke dokter bedah onkologi, bedah tumor gitu. Tapi kalau mata itu nggak kenapa-napa dok, malah ngaruhnya ke gigi. Iya,
karena di wajah itu ada saraf Bu ya, saraf yang saling terhubung satu sama lain. Kalau ada desakan oleh suatu benjolan, sarafnya kejepit, itu efeknya bisa ke organ-organ yang paralel dengan itu, bisa kena giginya terasa sesuatu, wajahnya terasa nyeri. Nah, itu biasanya kalau ada benjolan-benjolan gitu, ibu harus datang ke kalau areanya dekat mata boleh ke dokter mata, kalau benjolan-benjolan itu harus ke dokter bedah, biasanya bedah onkologi. Nanti berarti kita ke dokter bedah umum dulu kali ya dok ya? Boleh ke dokter bedah umum dulu biar diakses sama dia itu apa sebenarnya. Iya. Sudah cukup jelas Ibu Dana? Iya Mbak, makasih. Udah, iya, sama-sama Ibu. Insya Allah jawabannya membantu ya. Jadi tadi disarankan ke dokter bedah dulu deh gitu ya untuk cari tahu nih apa sih gitu dan tindakan selanjutnya apa begitu ya. Barangkali seperti itu ya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Boleh. Boleh ya. Gak capek kan dok? Saya nurut aja. Oke, semangat. Oke, baiklah. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya, beserta pertanyaan selengkap mungkin ya. Baiklah. Oke. Pertanyaan pertama dari N. Fauzia, usianya 28 tahun dari Bekasi. Dokter, sudah sekitar 2 tahun sejak saya pertama kali melahirkan, saya punya keluhan sering nyeri kepala, mual muntah hampir setiap bulan. Dalam sebulan pun saya hitung sekitar 2-4 kali nih dokter ya. Yang saya sendiri bingung apa pemicunya. Awalnya nyeri kepalanya masih ringan, namun lama-kelamaan terasa semakin berat. Sekarang keluhannya bertambah jadi nyeri di sekitar kelopak mata juga. Mungkinkah yang saya alami ini berbahaya? Apa saya perlu CT scan? Kira-kira bagaimana dokter? Terima kasih. Atau MRI atau bagaimana gitu ya? Bagaimana dok sarannya? Sudah 2 tahunan ini ya? Tadi apa, sakit kepala? Awalnya nyeri kepala, mual muntah hampir setiap bulan sampai 2-4 kali. Dia sendiri bingung pemicunya apa sih. Tapi makin kesini makin lama nyerinya itu terasa semakin berat. Sampai nyeri di sekitar kelopak mata juga. Bagaimana dokter saran-sarannya juga? Tapi dari luar nggak ada tampak benjolan atau apa ya? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Nah ini spesifik banget ya, gejalanya menunjukkan sesuatu itu bertumbuh semakin besar di dalamnya dan semakin hari semakin memberat. Lebih baik ke dokter neurologi, dokter saraf dulu ya. Nah, biar paling bagus kita MRI kalau ada fasilitas MRI. Jadi kalau emang ada sesuatu di dalam kepalanya, itu bisa ketahuan lokasinya di mana dan ukurannya seberapa, apakah masih bisa dioperasi atau enggak. Karena dari gejalanya nih semakin memberat, ada rasa mual juga. Nah, mual ini biasanya peningkatan tekanan massa di dalam otak itu bisa menyebabkan efek mual dan disertai muntah yang proyektil gitu ya, muntah yang nembak gitu. Nanti kalau makin lama dibiarkan mungkin bisa terjadi kejang atau penurunan kesadaran atau kelemahan motorik ya, tangan kaki bisa lemas segala macam. Oke, itu komplikasinya ya yang dikhawatirkan. Mendingan ibu segera berobat atau ke dokter neurologi, dokter saraf. Ke dokter saraf ya, baiklah dokter. Move on ya ke pertanyaan selanjutnya ini juga menarik dari Kristia, 35 tahun dari Bali. Dokter, saya sering mengalami sempoyongan setahun belakangan ini dan setelah minum obat nyerinya ini nggak berkunjung berkurang dok. Sehingga saya tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal. Sayang sekali ya, oke. Mohon saran dari dokter. Sebelumnya 6 tahun yang lalu saya didiagnosa trigeminal neuralgia atau TN di tahun 2014 dan sudah operasi kepala di tahun 2015. 5 tahun lalu ya. Berdasarkan MRI lanjutan yang saya jalani beberapa waktu lalu akibat keluhan saya ini yang nggak kunjung mereda, saya disarankan operasi untuk yang kedua kalinya oleh dokter bedah saraf dok. Namun pertanyaannya apakah kasus TN ini bisa diatasi dengan radioterapi dokter? Terima kasih. Kan tadi radioterapi di awal segmen dijelaskan nggak hanya untuk kanker tapi bisa untuk tumor, jinak atau mungkin kasus lain, atau TN ini ada kaitannya dengan tumor apa? Nggak tahu deh aku. Gimana dok tanggapannya dok? Trigeminal neuralgia ini kan bisa aja disebabkan oleh sesuatu yang mendesak di dalamnya. Nah, kemarin waktu di operasi pertama biasanya kan dia angkat masanya kan, atau ada sesuatu yang mendesak nervus trigeminalisnya mungkin. Kan ada hasil patologinya nggak biasanya. Kalau itu sesuatu yang ganas, ganas itu maksudnya walaupun dia kecil ada sisa, dia bisa numbuh lagi dan dia bisa membesar, menginvasi organ di sekitarnya. Kalau dia sesuatu yang ganas ya ada peluang radioterapi di dalam bisa masuk. Kalau dia sesuatu yang jinak dan operable, mampu dilakukan operasi, ya sebaiknya dioperasi. Ini keterangannya masalahnya ini bisa dioperasi apa enggak, lokasi penyakitnya itu di sebelah mana dari kepala, itu kan masalah bedah saraf ya, mereka bisa tahu apa bisa operasi apa enggak.
Tapi kalau ini berulang-berulang terus, kita suspek bisa ini sesuatu yang ganas. Mendingan kalau sudah dioperasi, kita lihat hasil histopatologinya. Apakah itu sesuatu yang ganas atau sesuatu yang jinak namun bisa berulang gitu, seperti beberapa tumor jinak. Kalau dia sempat berulang sekali atau 2 kali dan tumbuh lagi di tempat yang sama, itu ada tempatnya radioterapi di sana. Oh gitu ya, itu bisa berulang juga begitu ya dok? Iya, ada beberapa tumor jinak yang kambuh-kambuh terus gitu. Ya Allah. Setahun dioperasi, nunggu lagi. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Nah itu radioterapi tadi bisa. Ya, sudah saatnya radioterapi masuk di situ. Tapi mungkin kalau tadi untuk mengatasi kanker kan ada sampai 35 kali, terus harus setiap hari. Kalau untuk kasus yang mungkin lebih ringan lah istilahnya daripada kanker, artinya kan ini jinak nih, walaupun ini yang kedua kalinya atau yang keberapa kalinya aku nggak tahu, tapi bagaimana dok untuk peran radioterapi untuk yang non keganasan lah ibaratnya tuh, apakah lebih singkat atau 1 kali tindakan dengan dosis yang artinya tidak ringan-ringan banget, bisa keluhannya jauh lebih berkurang atau bagaimana sih? Kita ngomongin tumor jinak ya, radioterapi pada tumor jinak itu nggak banyak ya sebenarnya. Nggak banyak ya? Selama tumor itu bisa dioperasi dan dia nggak muncul-muncul lagi ya biasanya tidak dilakukan radioterapi. Ini masalahnya pasien tuh mau dioperasi atau enggak gitu. Yang kedua pasien kalinya yang misalnya takut dioperasi, ada rasa atau ada kontradiksi lain karena mungkin dia ada gangguan-gangguan lain sehingga dia tidak bisa dioperasi atau karena dia sudah sangat tua sekali, operasi juga sangat berisiko. Faktor penyulit lah ya. Ya, di situ bisa dilakukan radiasi. Cuman radiasi itu efeknya nggak langsung ya. Kalau operasi kan tumornya diangkat, terus dia tunggu recovery 3 minggu 2 bulan ya bisa kembali cepat gitu. Kalau radioterapi itu pada tumor-tumor jinak biasanya tumornya baru bisa mengecil itu 3 bulan, 6 bulan setelah radiasi. Itu pun dengan dosis yang sangat tinggi dengan teknik yang biasanya sangat canggih ya, sangat advance. Bagaimana kita menghindari organ di sekitarnya supaya nggak kena radiasi sehingga kita hanya bisa fokuskan radiasi pada tumornya saja. Jadi tumor itu jaringan sel manusia itu kalau diradiasi berkali-kali ya DNA-nya rusak segala macam, dia bisa rusak dan mengecil. Gitu. Sering. Makanya tadi pertimbangannya dioperasi dulu ya, baru nanti si radioterapinya ini masuk gitu ya dok ya. Kalau pasien ada kontraindikasinya untuk tidak bisa menjalani operasi ya kita bisa masuk. Istilahnya ya tadi ya. Atau pasien memilih untuk melakukan radioterapi. Ya. Kan biasanya sekarang orang memilih mau di ini ada alternatif nih gitu. Dengan segala untung ruginya kan pasti pertimbangannya juga matang betul gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar deh kalau begitu ya. Nanti lanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Niktrial Dewin SP Ongrat, dokter spesialis onkologi radiasi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, masih membahas mengenai radioterapi pada kanker otak. Dr. Niko, dilanjutkan kembali ya. Jadi di segmen terakhir sebelum ke kesimpulan, bertanya seputar ini deh, aku maunya apa ya? Follow up dok, follow up bagi pasien-pasien yang tadi sudah alhamdulillah sesinya udah selesai nih gitu ya, yang 35 kali itu atau mungkin yang 30 kalian tadi gitu ya. Kemudian artinya evaluasinya nanti bagaimana nih ke depannya, terus juga artinya nggak berhenti sampai situ aja kan gitu ya. Artinya dia perlu konsul berapa bulan sekali sih atau berapa tahun sekali sih, mengingat juga kan harus menjaga pola hidup yang demikian sehatnya supaya kualitas hidupnya jadi jauh lebih meningkat begitu dokter. Jadi kira-kira bagaimana syarat-syaratnya juga? Saran-sarannya, oke. Follow up pertama pada pasien kanker itu ya, follow up itu ya bisa seumur hidup. Ada polanya, kalau masalahnya dia sudah selesai operasi atau selesai radiasi, sudah selesai paket treatmentnya dia dan dianggap kita akan melakukan follow up. Nah biasanya 3 bulan setelah radiasi itu kita melakukan MRI kepala. Kita lihat itu tumor masih ada, menghilang atau mengecil sebagian ya. Nah biasanya tiap 3 bulan dalam 2 tahun 3 tahun pasca radiasi kita akan selalu melakukan MRI kepala. Kita lihat ada perkembangan tumor atau enggak. Nah apalagi tadi?
mungkin juga untuk mengenali red flags juga boleh nggak dok? Misalnya gini, artinya kan 3 bulan kemudian nanti ada MRI ulang kan. Mungkin kalau ada gejala, katakanlah apa gejala sisa atau mungkin kan kita nggak tahu ya namanya ke depannya gimana gitu kan peluang-peluangnya. Kalau seandainya dia masih ada mungkin nyeri atau mungkin apa yang perlu dievaluasi lagi, bagaimana? Nyeri, kejang atau mual muntah pasca radiasi. Terus gejala-gejala itu akan terus kita evaluasi. Biasanya kalau tumornya itu sudah dianggap stable atau maksudnya sudah dianggap sembuh gitu ya, pasien akan menjalani fisioterapi karena yang namanya kanker otak itu pasti ada sequelnya, pasti dia akan ada gangguan, pasti masih ada apa namanya efek samping dari operasi dan radiasi dan pengobatan yang kita alami yang dijalani. Nah biasanya dia akan melakukan kalau tangannya lemes dia akan melakukan rehabilitasi medik gimana supaya fungsi tubuhnya itu kembali seperti sedia kala, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kan supaya kualitas hidupnya tadi ya dok ya. Fisioterapi itu macam-macam, ada dari misalnya tadinya dia nggak bisa ngomong, ada terapi bagaimana cara bicara, bagaimana cara menggerakkan tangan, bagaimana cara beraktivitas sehari-hari. Nah itu kita biasanya ada bagian rehabilitasi medik yang akan menangani itu. Bagaimana tuh pasien pulih lagi dari treatmentnya ini. Nah, apa namanya buat kanker anak ya ini kita lebih sangat hati-hati sekali karena yang namanya operasi, radiasi, kemoterapi itu efek sampingnya luar biasa pada anak-anak yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Biasanya anak itu akan langsung kita trigger lah untuk tumbuh kembangnya bagaimana supaya dia tidak terganggu. Tumbuh kembang gitu ya dokter anak. Neuropsikologinya bagaimana? Karena kan yang namanya radiasi otak pasti akan berpengaruh kepada kognitifnya, kemampuan dia berpikir ke depannya. Nah itu akan kita dilakukan pengawasan yang ketat oleh orang-orang rekan-rekan kami tersebut. Nah efek samping yang kita prediksi akan terjadi itu kita kasih tahu ke orang tuanya atau ke keluarganya. Nanti anak ini bakal begini, kemungkinan bakal begini, kemungkinan dia tidak akan anggaplah tidak secerdas anak pada umumnya. Nah, dia harus melakukan ini lebih intensif lagi untuk men-trigger supaya kognisinya, saraf-sarafnya bisa kembali seperti at least mendekati baseline ya, normal. Nah, kalau pada anak-anak ya seumur hidup sampai dia dewasa kadang-kadang survival kan bagus nih. Rata-rata mereka sembuh dengan baik, tumornya hilang, teman efek sampingnya masih ada. Dengan terapi suportif neuropsikiatri dia bisa berfungsi seperti orang normal. Oke, baik dokter, karena waktunya juga terbatas ya. Jadi kesimpulannya sih dokter, karena kalau dibilang oh ini bisa dicegah atau enggak gitu, karena namanya kanker begitu ya dok ya. Jadi bagaimana dok? Mungkin kesimpulannya juga yang bisa ditekankan sekali lagi untuk tema kita kali ini. Silakan. Oke, yang namanya kanker ini kan mutasi genetik ya, random terjadi seperti halnya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang anggaplah kita memanen suatu buah-buahan dari lahan yang sama, diberikan pupuk yang sama. Ditangani dengan sesuatu yang sama, pasti ada 1 atau 2 yang cacat. Begitu juga lah manusia, pasti ada beberapa yang mengalami mutasi genetik sehingga terjadilah penyakit seperti ini. Mengenai penyebab etiologi pasti kita nggak tahu, yang pasti hidup sehat harus terus dilakukan sesuai dengan saran-saran Kemenkes ya, dan olahraga teratur ya, jauhilah sumber-sumber yang apa namanya faktor yang mengandung ini ya. Faktor-faktor mutasi genetik seperti zat-zat kimia, radioaktif segala macam. Frekuensi radio, pemakaian handphone dalam waktu lama, segala macam. Itu yang bisa dilakukan oleh orang awam ya, masyarakat pada umumnya. Namun untuk rekan-rekan dokter atau tenaga medis yang berada di penanganan pertama, ya yang namanya kanker ini semakin cepat dideteksi, semakin cepat didiagnosis, semakin cepat ditemukan, semakin bagus juga kesembuhannya. Ketika tumor itu kecil, dioperasi dan diradiasi, efek sampingnya tidak akan sebesar tumor yang besar. Jadi kita harap tenaga-tenaga medis yang ada di perifer seperti dokter umum atau dokter saraf, jika menemukan suatu kasus onkologi harus langsung segera ditangani sebelum dia semakin besar dan kerusakan yang ditimbulkan semakin besar juga. Jadi semakin cepat ditangani, kesembuhan semakin baik. Oke, baik dokter, terima kasih. Ini penutupnya bagus banget loh. Masa sih? Iya. Aku jadi wow, jadi apa ya istilahnya, langsung terkesima dengan kesimpulannya yang begitu bagus gitu ya. Dokter, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ilmunya ya untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk Dokter Niko ya. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuni Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.